Halo teman-teman, siapa aku? Pernah nggak sih kalian melihat orang yang sudah sukses tapi masih ingin lebih lagi? Sudah kaya raya tapi masih ingin menginginkan jabatan yang tinggi, dihormati orang banyak. Sedangkan kebanyakan orang cukup punya harta, punya rumah, kendaraan, dan kebutuhan selalu tercukupi. Itu sudah cukup. Bahkan ada banyak juga dari kita yang penting bisa makan hari ini dan besok tanpa kekurangan. Itu juga sudah cukup. Tak perlu memikirkan ketenaran dan segala macam. Apa yang mempengaruhi itu semua? Kali ini kita akan membahas tentang hierarchy of need, yaitu teori yang diciptakan oleh Abraham Maslow, yaitu teori tentang tingkat kebutuhan manusia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada tes sederhana tentang hierarchy of need. Sebelum mengikutinya, kalian bisa siapkan kertas kosong dan pulpen untuk mencatat poin dari jawaban kamu dan mencocokkannya di akhir video ini. Jika tidak ada, kamu bisa menuliskannya di kolom komentar. Pertanyaan pertama, jika kamu mencari hiburan di televisi atau YouTube, mana jenis channel yang kamu paling sukai? Kuliner, informasi finansial, kisah cinta, pertunjukan seni, atau berita politik? Tunggu 10 detik sebelum melihat poinnya. Silahkan catat poinnya sebelum pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, bayangkan jika kamu sedang berbelanja saat ini. Dari barang di bawah ini, mana yang pertama kamu beli? Gembok, bunga, makanan, hiasan dinding, atau ballpoint? Tunggu 10 detik sebelum melihat poinnya. Silahkan catat poinnya sebelum pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga, bayangkan kamu sedang memiliki banyak uang dan kamu berencana untuk menginvestasikannya. Di bidang mana kamu akan menginvestasikan uangmu? Emas atau logam mulia, properti atau rumah, bisnis atau usaha, deposito atau saham, barang antik atau barang langka? Tunggu 10 detik sebelum melihat poinnya. Silahkan catat poinnya sebelum pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat, jika kamu ingin pergi berlibur, jenis wisata apa yang ingin kamu datangi? Wisata alam, wisata wahana bermain, wisata kuliner, mendaki gunung, atau pergi ke pulau terpencil? Tunggu 10 detik sebelum melihat poinnya. Silahkan catat poinnya sebelum pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kelima, misal kamu baru pertama kali bekerja dan kamu baru saja menerima gaji pertamamu, di mana kamu memprioritaskan menggunakan gajimu? Menabung untuk membeli rumah, memenuhi kebutuhan sehari-hari, diberikan orang tua atau pacar, membeli barang yang diinginkan, atau disedekahkan? Tunggu 10 detik sebelum melihat poinnya. Sudahkah kamu mencatat poinnya? Perlu diperhatikan kembali bahwa tes ini hanya bersifat hiburan, tidak merujuk secara pasti tentang tipe kepribadian tertentu. Jika kamu sudah mencatat poinmu, jumlahkan semuanya dan cocokkan dengan hasil berikut. Jika kamu mendapatkan poin 50 hingga 90, maka level kebutuhanmu adalah psikologikal, yaitu kebutuhan tingkat pertama yang merupakan kebutuhan psikologis atau basic need, atau kebutuhan dasar. Contohnya seperti makan, minum, udara, pakaian, dan kebutuhan dasar kita hidup sebagai manusia, dan semua orang pasti membutuhkan kebutuhan ini. Jika kamu mendapatkan poin 100 hingga 130, maka level kebutuhanmu adalah safety need, yaitu kebutuhan tingkat kedua yang merupakan kebutuhan akan keamanan.
Bukan berarti tidak membutuhkan kebutuhan tingkat sebelumnya, tetapi pada tingkat ini manusia tidak berfokus pada kebutuhan dasar saja, tetapi sudah mulai memikirkan akan kebutuhan tentang keamanan dan rasa nyaman. Biasanya orang pada level ini sudah memiliki kemapanan dari kebutuhan dasar yang sudah pasti akan terpenuhi. Jadi hanya perlu fokus pada kebutuhan tentang keamanan. Keamanan tempat tinggal, pekerjaan, keuangan, kesehatan, dan lain-lain. Jika kamu mendapatkan poin 140 hingga 170, maka level kebutuhanmu adalah belongingness and love, yaitu kebutuhan tingkat ketiga. Seperti sebelumnya, bukan berarti tidak membutuhkan kebutuhan sebelumnya. Jika manusia sudah terpenuhi kebutuhan tingkat pertamanya, lalu terpenuhi juga kebutuhan keamanannya, maka mereka akan mulai memikirkan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Dalam hal pemenuhan kebutuhan, tentu kapasitas setiap orang berbeda-beda, tak ada takaran yang sama. Rasa ingin untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain merupakan kebutuhan psikologis, seperti afiliasi, koneksi, intimasi, kasih sayang antar teman dan keluarga, yang bisa menjadi acuan dan motivasi untuk seseorang dapat semangat dalam pekerjaan, karena mereka merasa dikasihi dan dianggap ada dalam kehidupan lingkup sosial tersebut. Kebutuhan ini biasanya dipenuhi dengan cara bertamasya, berekreasi dengan keluarga, ikut dalam suatu komunitas dengan hobi yang sama, atau juga berada di dekat kerabat. Jika kamu mendapatkan poin 180 hingga 210, maka level kebutuhanmu adalah esteem need, yaitu kebutuhan tingkat keempat, yaitu kebutuhan tentang perhatian, status, pengakuan, dan apresiasi. Jika di tingkat kebutuhan sebelumnya, kita membutuhkan makan karena untuk menghilangkan rasa lapar. Di tingkat ini, kamu membutuhkan makan bukan untuk sekadar pemenuhan kebutuhan. Misal saja, kebutuhan makanan mewah, pakaian branded, jam tangan mahal, dan sebagainya. Kebutuhan akan barang-barang yang notabene mahal tersebut bukan atas pemenuhan dari fungsi utama, namun dari fungsi lain, yaitu untuk kepuasan atau kebanggaan. Kebutuhan ini juga berkaitan tentang estetika dan kebebasan, di mana mereka lebih suka dihargai dengan hormat atau penghargaan daripada diberikan materi. Pada tingkat ini, biasanya terlihat jelas perbedaan dengan orang yang tingkat kebutuhan di bawahnya. Pengaruh ekonomi juga mempengaruhinya. Orang dengan ekonomi rendah kebanyakan tak pernah membutuhkan kebutuhan tingkat ini, karena sudah terlalu dibebankan dengan kebutuhan tingkat di bawahnya. Meski seperti itu, tidak semuanya seperti itu. Ada beberapa orang yang meski dengan ekonomi rendah membutuhkan kebutuhan tingkat ini, meskipun itu semua tidak banyak, dan akan kita bahas nanti. Jika kamu mendapatkan poin 220 hingga 250, maka level kebutuhanmu adalah self-actualization need, yaitu tingkat kebutuhan tertinggi yang manusia bisa capai. Kebutuhan akan aktualisasi diri, pemenuhan diri, atau pengakuan diri, di mana manusia benar-benar sudah sukses jika kebutuhan ini sudah terpenuhi. Kebutuhan ini berhubungan dengan spiritual. Biasanya kebutuhan ini juga bersifat abstrak, sulit digambarkan. Biasanya untuk mencapai ini manusia harus memerlukan pencarian, karena bentuk aktualisasi diri seseorang tidak selalu sama. Biasanya jika seorang telah mencukupi semua kebutuhannya hingga tingkat keempat, ia masih merasa ada sesuatu yang kurang dari dirinya, masih ada yang harus perlu dia capai. Kebutuhan jenis ini terkadang sering dilihat orang tidak masuk akal. Contoh saja Yusuf Hamka, di mana seorang pengusaha besar yang sukses, memiliki aset dan harta hingga miliaran. Tapi mengapa masih mau berjualan nasi kuning? Bukan karena beliau mencari uang, karena kebutuhan akan uang, harta, bahkan kehormatan sudah dimilikinya. Tentu itu semua karena kebutuhan aktualisasi diri, di mana ia ingin membantu orang lain yang mungkin kesulitan dalam hal sekedar mencari makan. Itu semua adalah kepuasan tersendiri bagi orang tersebut. Jadi kita sudah melihat 5 tingkatan kebutuhan manusia berdasarkan prinsip hierarchy of need, di mana prinsip ini biasanya digambarkan bertingkat atau berbentuk piramida, karena pada dasarnya untuk mencapai kebutuhan tertinggi manusia harus memenuhi kebutuhan dasar dahulu, lalu lanjut ke tingkat selanjutnya. Namun ada beberapa orang yang bisa memenuhi kebutuhan tingkat atas tanpa fokus pada tingkat bawah, tetapi memang sangat jarang, dan itu sulit dilakukan karena memang hanya orang yang memiliki bakat khusus saja yang bisa melakukannya. Biasanya orang tersebut mendalami tentang spiritual yang mendalam, mendahulukan Sang Pencipta hingga kebutuhan-kebutuhan di bawahnya dengan sendirinya akan mengikuti.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.